Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 224, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pintu masuk Yunding Villa. Ketika Rolls-Royce Gustavo Enzo muncul sepenuhnya, para penjaga di seluruh villa sedikit bingung, siapa ini 4 Rolls-Royce. Pertunjukan yang luar biasa, tapi saya tidak pernah mendengar bahwa Nyonya Emer akan menemui tamu hari ini. Konvoi dihentikan, dan kapten pengawal keluarga Emer mengenakan seragam tempur hitam, menginjak sepatu bot tempur, mengenakan headset taktis, dan memegang senjata, berjalan menuju mobil pertama. Halo, ini rumah pribadi. Anda tidak diizinkan masuk tanpa undangan pemilik. Silakan pergi dengan cepat, kata pemimpin tim dengan sopan. Namun, dua anggota Shadow Guard yang duduk di Rolls-Royce pertama perlahan-lahan menurunkan kaca jendela, dan pengemudi mobil itu memandang menghina pemimpin regu yang berdiri di dekat pintu, berkata, buka pintunya. Pemimpin tim juga mengerutkan kening, dia belum pernah melihat orang yang berani berperilaku liar di Yunding Mountain Villa. Bahkan jika pihak lain memiliki banyak latar belakang, ini adalah rumah pribadi Nyonya. Maaf, kamu tidak bisa masuk tanpa izin, tolong cepat pergi, kalau tidak. Kulit pemimpin tim juga runtuh, dan dia memperingatkan dengan serius. Pada saat yang sama, dia menyentuh headset, dan membisikkan beberapa kata, kerahkan tenaga untuk mencegah pintu dibobol. Sambil berbicara, dia juga melihat ketiga Rolls-Royce di belakangnya, terutama yang kedua, adalah versi khusus yang disesuaikan, seluruh bentuknya tertahan dan atmosfer, dan auranya memikat. Pada saat yang sama, di gerbang elektronik, 7 atau 8 tentara dari keluarga Emer berseragam hitam datang satu demi satu, berjalan menuju Rolls-Royce ini. Tiba-tiba, bang, pintu Rolls-Royce pertama dibuka, dan penjaga bayangan pengemudi utama langsung menjatuhkan pemimpin regu prajurit keluarga Emer yang tewas ke udara dengan pintunya. Bersih dan rapi, artinya, hal sesaat, pemimpin tim terlempar ke pintu mobil, jatuh ke tanah, dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, 7 atau 8 tentara dari keluarga Emer dalam seragam tempur hitam semuanya mengangkat senjata mereka, mengarahkan senjata mereka ke pria yang keluar dari mobil dengan satu kaki. Pegang kepalamu di tanganmu, turun, beberapa anggota prajurit keluarga Emer berteriak memperingatkan. Namun, pria yang keluar dari mobil membuka kancing atas setelan tunik China-nya, dan dengan mulut melengkung menghina, dia melirik pihak lain dengan tatapan dingin seperti perang di matanya. 1 lawan 7. Ledakan. Sebelum semua orang dapat melihat apa yang terjadi, mereka melihat bayangan hitam melintas di depan mereka, diikuti oleh seorang prajurit dari keluarga Emer yang paling dekat dengan pria itu, menyaksikan tanpa daya saat pistol di tangannya diambil olehnya. Ikuti, lawan menendang. Seperti layang-layang dengan tali putus, dia terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke tanah. Klik, ini diikuti oleh suara senjata yang dibongkar. Hanya dalam beberapa detik, pria bertopi China itu membongkar senjatanya menjadi beberapa bagian, membuka tangan kanannya, dan menjatuhkan peluru berwarna tembaga. Gila, arogan, hanya tindakan sederhana ini mengejutkan tentara mati keluarga Emer tak terkira. Ini terlalu menakutkan, keahlian macam apa ini? Mereka semua adalah elit yang dipilih dengan cermat oleh keluarga Emer, mereka adalah prajurit yang hebat. Tapi sekarang, mereka bertujuh, saling berhadapan sendirian, benar-benar dirugikan dan tidak memiliki peluang untuk menang. Penindasan momentum menyapu pemandangan. Berhenti segera, turun. Jika tidak, kami akan menembak. Turun, taruh kepalamu di tanganmu. Beberapa prajurit keluarga Emer juga tiba-tiba terbangun pada saat ini, dan langsung berteriak keras. Pada saat yang sama, penjaga berjas hitam terus berdatangan dari Yunding Mountain Villa. Orang-orang ini adalah penjaga pribadi Camellia Emer, yang melindungi keamanan Manor. Mereka bergegas satu demi satu, semuanya dalam setelan hitam, kemeja putih, dan dasi. Mereka juga mengeluarkan pistol dari pinggang mereka dan membidik pria berjas tunik Cina dan potongan cepak. Dia, salah satu anggota penjaga bayangan, dengan nama Sandi 24. Tidak ada nama, hanya nama kode.
Meskipun dia dikelilingi oleh begitu banyak orang, 24 masih menyeringai di wajahnya, mengangkat bahu dengan jijik, menatap mereka, dan berkata, orang-orang dari keluarga Emer memang seperti sampah. Kalimat ini bisa dianggap sepenuhnya menyinggung orang-orang keluarga Emer. Mereka semua sangat marah, dengan wajah menggigil. Namun, tidak ada yang berani menembak. Sebab, pada Rolls-Royce spesial kedua, seseorang membuka pintu dan berjalan keluar. Komandan penjaga bayangan, Mars. Begitu dia muncul, dia memiliki aura yang tak terkalahkan. Dengan sedikit tatapan di mata mereka, para penjaga keluarga Emer tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Penampilan macam apa itu? Mengerikan. Ini seperti silau naga abisal. Mars memarahi dengan marah, sombong. Orang-orang dari keluarga Emer tidak ingin hidup. Mereka bahkan berani menghentikan mobil tuan. Katakan pada Camellia Emer untuk keluar. Singkatnya, para penjaga keluarga Emer melihat ke satu sama lain kaget. Beraninya kau membiarkan Nyonya Emer keluar. Orang ini terlalu sombong. Di mana tempat ini? Siapa kamu? Masuk tanpa izin ke rumah pribadi keluarga Emer adalah pelanggaran berat. Pada saat ini, sedikit orang kecil akhirnya keluar. Kapten penjaga keluarga Emer, aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Mars mengangkat alisnya, menyatukan kedua jarinya dengan santai, dan menembakkan pisau lempar dari pinggangnya hampir seketika. Suara mendesing, batalkan getaran. Sekelompok cahaya dingin ditembakkan secara langsung. Engah, kepala penjaga keluarga Emer hendak melanjutkan berbicara ketika cahaya dingin melintas di depan matanya, dan dia segera menutupi lehernya dengan kedua tangan, darah mengalir keluar. Pisau terbang langsung menembus tenggorokannya, membuat bagian depan dan belakangnya transparan. Ahem, kamu, ahem. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Detik berikutnya, Kapten kekar dari penjaga keluarga Emer langsung mencengkeram lehernya dan jatuh ke tanah di punggungnya. Mendesis. Penonton terdiam. Semua prajurit dan penjaga keluarga Emer tercengang saat ini. Pria ini, metode yang sangat menakutkan. Dia benar-benar membunuh seorang kapten penjaga keluarga Emer di tempat. Betapa sombongnya. Butuh waktu lama untuk semua jenis teguran marah meletus dari gerbang yang dingin dan mati. Namun, semua orang tidak berani melangkah maju. Dia takut jika tidak berhati-hati, saya akan memprovokasi pria yang terlihat seperti dewa iblis itu. Terlalu kuat, niat membunuh yang mengalir di sekujur tubuhnya lebih menakutkan daripada pembunuh. Ini adalah kekuatan Mars, tidak ada yang berani menunjukkan keunggulannya. Pada saat yang sama, beberapa pelayan sudah bergegas ke aula villa untuk melapor. Bu, sesuatu telah terjadi. Pelayan itu bergegas ke aula villa dan berteriak keras. Camellia Emer sedang menggendong kucing Persia di aula saat ini, berbicara dengan Bruno Emer tentang sesuatu. Ada apa? Camellia Emer mengerutkan kening, bertanya dengan tidak senang. Bruno Emer juga duduk diam di sofa, makan anggur dan menikmati layanan pijat dari pelayan. Suami, Bu, Tuan muda, konvoi Rolls-Royce datang ke pintu, dan ada beberapa orang kuat yang membunuh salah satu kapten penjaga kami. Pelayan menjawab dengan ketakutan, dengan keringat dingin di dahinya. Seorang kapten penjaga meninggal. Ini adalah kerugian bagi keluarga Emer. Menurut temperamen Nyonya Emer, dia tidak akan pernah duduk diam. Benar saja, ketika Camellia Emer mendengar ini, dia langsung menjadi marah, dan memarahi, siapa yang berani masuk ke vilaku. Dan bahkan membunuh seorang kapten penjaga keluarga Emerku. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, ragu-ragu dan berkata, tidak, aku tidak tahu. Tapi pihak lain berteriak, Nyonya, kamu. Apa yang kamu inginkan dariku? Camellia Emer bertanya dengan marah. Saya ingin Anda tersesat, Nyonya. Pelayan itu mengumpulkan keberaniannya sebelum mengatakannya. Dalam sekejap, seluruh aula diselimuti embun beku, dan suhunya anjlok. Wajah cantik Camellia Emer juga sedingin es saat ini, sepasang mata dingin melintas, dan berkata, berani. Aku ingin melihat siapa yang berani begitu sombong di rumah pribadi Camellia Emer. Bunuh keluarga Emerku, sombong. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.